Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatunia Zahro dari kelas B dengan NIM 2350191052. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi, yaitu tugas kimia farmasi 2 pada pertemuan ke-8, yaitu spektrofotometri UV visible. Baik, yang pertama ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible adalah pengukuran serapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet 200-400 nm dan visible pada 400-800 nm. Cahaya yang melewati larutan akan diserap sebagian oleh molekul yang memiliki gugus kromofor, dan sisa cahaya akan diteruskan. Besarnya cahaya yang diserap disebut absorbansi, dan nilainya berbanding lurus dengan konsentrasi zat menurut hukum Lambert-Beer. Berikut penjelasannya di bawah ini. Semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin besar nilai absorbansinya. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri UV visible adalah molekul yang mampu menyerap radiasi UV atau visible, yaitu yang memiliki kromofor atau ausokrom. Kromofor yaitu gugus penyerap cahaya, dan ausokrom yaitu gugus yang meningkatkan serapan kromofor. Penyerapan cahaya terjadi karena transisi elektron. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible yaitu paracetamol, kofein, asam benzoat, vitamin A, dan senyawa aromatik lainnya. Selanjutnya, orbital sigma, pi, dan n non-ikatan. Dalam spektrofotometri UV visible, penyerapan cahaya terjadi karena adanya transisi elektron antar orbital. Orbital sigma terbentuk dari tumpang tindih langsung antar orbital. Terdapat pada ikatan tunggal jenuh seperti C strip H dan C strip C. Orbital pi terbentuk dari tumpang tindih sisi ke sisi antara orbital P sejajar. Terdapat pada ikatan rangkap seperti C rangkap C atau C rangkap O. Orbital non-ikatan berisi elektron bebas yang tidak ikut membentuk ikatan. Terdapat pada atom seperti O, N, atau Cl dalam gugus min OH, min Na, NH2, dan min Cl. Transisi yang umum diamati dalam UV visible meliputi pi pada pi bintang dan pi pada pi bintang yang menjadi dasar penyerapan cahaya oleh senyawa organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang lambda maksimal. Pergeseran panjang gelombang menunjukkan perubahan energi transisi elektron dalam molekul terbagi menjadi yang pertama yaitu batokromik dan hypsokromik. Batokromik yaitu pergeseran ke panjang gelombang lebih besar yang disebabkan oleh penambahan ausokrom, konjugasi yang lebih panjang atau pelarut yang lebih polar. Yang kedua yaitu hypsokromik. Hypsokromik adalah pergeseran ke panjang gelombang lebih kecil yang disebabkan oleh berkurangnya konjugasi, pelarut kurang polar, atau perubahan struktur molekul. Faktor utama yang mempengaruhi lambda maksimal, sistem terkonjugasi. Semakin panjang konjugasi, lambda maksimal bergeser ke arah merah. Yang kedua, pelarut. Pelarut polar dapat menyebabkan pergeseran batokromik atau hypsokromik. Yang ketiga, kehadiran ausokrom menambah serapan dan menyebabkan pergeseran batokromik. Lalu yang terakhir adalah lingkungan elektron. Keelektronegatifan tinggi, misalnya pada halogen, dapat menyebabkan pergeseran hypsokromik. Berikutnya, instrumentasi spektrofotometer UV visible. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya menghasilkan radiasi pada daerah UV dan visible. Umumnya menggunakan lampu deuterium UV dan lampu tungsten halogen visible. Yang kedua ada monokromator. Memilih dan memisahkan panjang gelombang tunggal lambda dari cahaya polikromatik dengan menggunakan prisma atau kisi difraksi. Lalu ada cuvette atau cell sample. Berfungsi sebagai wadah larutan sampel dan belangko, terbuat dari kuarsa untuk UV atau kaca untuk visible. Lalu ada detektor, mendeteksi intensitas cahaya yang diteruskan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk diolah oleh alat. Lalu yang terakhir ada sistem pembaca atau tampilan display, yaitu menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk absorbansi atau transmitansi. Lalu berikutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif dengan spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu berdasarkan panjang gelombang maksimum lambda maksimal dan bentuk spektrum serapan yang khas untuk tiap senyawa. Biasanya digunakan untuk identifikasi dan kemurnian senyawa.
Lalu, ada perbandingan lambda maksimal dengan standar atau pustaka dapat menunjukkan adanya gugus fungsi tertentu. Lalu, ada analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Biasanya digunakan untuk menentukan kadar zat dalam sampel, dan penetapan kadar dilakukan melalui kurva kalibrasi atau perbandingan dengan larutan standar. Baik, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yaitu cepat dan mudah digunakan serta tidak merusak sampel. Yang kedua, sensitif dan akurat, mampu mengukur konsentrasi zat dalam jumlah kecil dengan ketelitian tinggi. Yang ketiga, cocok untuk analisis senyawa organik maupun anorganik yang menyerap cahaya di daerah UV atau visible. Lalu, yang keempat yaitu prosedur pengukuran sederhana dan hasilnya dapat diperoleh dalam waktu singkat. Selanjutnya, untuk kekurangannya, yang pertama, hanya dapat digunakan untuk sampel yang menyerap cahaya UV atau visible. Yang kedua, kurang spesifik terhadap campuran kompleks karena spektrum yang dihasilkan berbentuk pita lebar. Yang ketiga, pengaruh pelarut, pH, suhu, dan matriks sampel dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang keempat, ada hukum Lambert-Beer hanya berlaku pada larutan encer, sehingga pada konsentrasi tinggi dapat terjadi deviasi dan hasil menjadi tidak linear. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.